Halo, selamat datang di Sapa Indonesia Malam Spesial Kemerdekaan. Saudara, Bupati Pati Sudewo yang dituntut mundur tidak hadir dalam upacara peringatan hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Inspektur upacara digantikan oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yassin Maimun. Sapa Indonesia Malam hari ini juga menyoroti korban luka akibat bencana gempa bumi magnitudo 6 di wilayah Poso yang bertambah jadi 32 orang. Saudara, inilah Sapa Indonesia Malam Spesial Kemerdekaan. Saya Radi Saputro. Kami buka dari berita tanah longsor yang melanda kawasan Batu Koneng, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Maluku. Akibatnya arus lalu lintas menuju pusat kota melewati jalur jembatan Merah Putih lumpuh total. Material longsoran berupa tanah, batu, dan pepohonan menutup seluruh badan jalan sehingga kendaraan roda 4 maupun 2 tidak dapat melintas dan terpaksa memutar untuk melewati jalur Desa Paso. Upaya pembersihan material longsor pun langsung dilakukan petugas dari Balai Jalan dengan mengerahkan sejumlah alat berat. Hari ini bisa terbuka, cuma kita himbau agar kendaraan bisa lebih hati-hati. Nanti kita coba koordinasi dengan Lantas Polda sehingga bisa rekayasa lalu lintas karena kondisi di sini kemungkinan masih ada longsor-longsor lagi. Gempa bumi dengan magnitudo 6,0 mengguncang wilayah Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah pada Minggu pagi. Satu gereja yang tengah dalam perbaikan runtuh dan menimpa jemaat yang sedang beribadah. Hingga Minggu siang, BNPB mencatat ada 32 orang mengalami luka dan 16 di antara mereka dirujuk ke RSUD Poso dalam kondisi kritis. Selain meruntuhkan bangunan gereja, gempa dengan magnitudo 6,0 juga mengakibatkan 4 unit rumah rusak berat, 33 unit rumah rusak ringan, dan 1 gedung sekolah dasar rusak. Ada sebanyak 433 jiwa atau 184 kepala keluarga terdampak gempa di Desa Masani. Sementara 3 desa lainnya yang terdampak, yakni Desa Tokorondo, Desa Lape, Desa Ponedapa, dan Desa Tobu. Yang baru saja terjadi. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menyatakan mayoritas korban yang mengalami luka pada gempa Poso merupakan jemaat gereja Elim yang roboh. BNPB juga mengimbau masyarakat di sekitar area gempa untuk tetap tenang dan waspada terhadap potensi gempa susulan. Informasi dari BMKG ini merupakan aktivitas dari Sesar Tokaruru yang menimbulkan dampak baik itu korban jiwa luka maupun kerusakan bangunan. Adapun dari korban ini itu pada umumnya merupakan jemaat dari gereja Elim di Desa Masani, Kabupaten Poso yang memang terdampak cukup signifikan. Mungkin sudah ada video-video amatir yang beredar untuk menunjukkan kerusakan struktur dari gereja jemaat Elim tersebut. Beralih ke sorotan selanjutnya, saudara, upacara peringatan hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Pati, Jawa Tengah tidak dihadiri Bupati Pati Sudewo. Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yassin Maimun, bertindak sebagai inspektur upacara. Berbeda dengan pelaksanaan upacara HUT RI tahun sebelumnya yang selalu digelar di alun-alun Pati, tahun ini upacara peringatan ulang tahun kemerdekaan diadakan di halaman pendopo kabupaten. Upacara kali ini hanya dihadiri Wakil Bupati dan para pejabat Forkopimda Kabupaten Pati. Wakil Gubernur Taj Yassin mengaku diperintah Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi untuk memimpin upacara HUT RI di Pati karena Bupati Pati Sudewo sedang sakit. Taj Yassin juga menyatakan kehadirannya di Pati juga sekaligus untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan dengan baik pasca demo besar-besaran warga yang menuntut Bupati mundur Rabu pekan lalu.
Sudah menghubungi gubernur bahwa beliau tidak bisa ikut dalam upacara 17 Agustus karena beliau sedang tidak baik, lagi sakit sehingga perlu istirahat, dan menugaskan saya untuk menjadi irup di Kabupaten Pati. Dirawat di rumah sakit, Pak? Info yang saya terima beliau sakit. Itu yang disampaikan kepada saya dari Pak Gubernur. Saudara, sorotan menarik lainnya kami hadirkan setelah jeda di Sapa Indonesia Malam. Jadi tetaplah bersama kami. Jakarta, yuk, berangkat sekarang yuk, Jakarta yuk. Hati-hati ya. Ibu baik-baik di rumah ya Bu. Pamit ya. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Mbak. Pagi Pak. Ini adalah kisah kami tentang harapan dan mimpi akan sebuah tempat yang penuh kemajuan dan inovasi. Kami tak hanya menuliskan barisan kode dan coretan tanpa arti, tapi solusi nyata untuk berjuta kehidupan setiap hari. Dan ini bukan hanya soal membangun aplikasi, tapi membangun sebuah warisan. Dan kami bukan sekedar talenta, kami adalah penulis masa depan. Kami percaya masa depan teknologi harus dikuasai negeri sendiri dan dibangun oleh anak bangsa yang berani bermimpi. Fokus untuk tenaga-tenaga ini handal di bidang sains, teknologi, engineering, dan mathematics. Dan ini bukan sekedar tempat kami bekerja, tapi juga wadah untuk belajar dan membuka cakrawala dunia. Tempat kami menggantungkan harapan, memberi layanan, dan membangun jembatan masa depan. Karena inovasi tak hanya untuk hari ini, dan masa depan bukan soal garis tangan. Dan kami percaya kemajuan teknologi tak selalu tentang kecepatan, tapi juga soal keberpihakan. Kepada segenap rakyat Indonesia, kami percaya pasti ada jalan, bukanlah sekedar slogan. Dirgahayu Indonesiaku, dari kami, karya anak bangsa yang berjuang untuk Indonesia. Saudara, 80 tahun merdeka, Indonesia mempunyai banyak sekali potensi. Salah satu potensi ekonomi digital. Indonesia memprediksi atau diprediksi menjadi kekuatan ekonomi digital di Asia Tenggara dengan proyeksi nilai sebesar 366 miliar US dollar di tahun 2030. Untuk mencapai potensi itu, Indonesia membutuhkan talenta digital lokal sebagai aktor penggerak. Nah, sebagai ekosistem digital terbesar di Indonesia, PT GoTo, Gojek Tokopedia, telah menjadi rumah bagi talenta digital lokal Indonesia untuk berkembang dan berkarya. Sudah bersama saya di studio ada Arum Kusala Wicitra, Product Manager GoTo, dan Francisco Kurniadi, Head of Data Risk GoTo. Selamat malam Pak Sisko, Mbak Arum. Terima kasih sudah menyempatkan diri ke studio Sapa Indonesia Malam. Saya ke Mbak Arum dulu nih. Mbak Arum, Anda ini kan memulai karir sebagai product researcher ya, di Gojek tahun 2015, informasi yang saya terima begitu. Nah, saat itu baru ada layanan GoRide, kemudian berkembang dengan layanan macam-macam ya, ada GoFood, lalu GoPay dan sebagainya. Sebenarnya bagaimana lahirnya ide untuk menciptakan produk-produk layanan yang sekarang ini sudah membantu banyak jutaan masyarakat Indonesia? Kalau kami di GoTo sendiri, kami tuh fokus mencoba mencari tahu apa sih sebenarnya masalah yang dihadapi oleh masyarakat di Indonesia. Jadi ketika kita melakukan research itu kita mencari tahu apa sih masalah-masalah mereka. Baru dari situ tuh kita
muncullah ide untuk solusinya gitu. Jadi memang kita selalu berangkat dari kebutuhan masyarakat, dari masalah yang mereka hadapi. Lalu kita juga selagi kita mendesain solusinya, kita juga melihat bagaimana sih masyarakat Indonesia tantangan transformasi digitalnya, bagaimana mereka menggunakan teknologi. Nah dari situ barulah kita membuat solusi-solusi yang sampai saat ini banyak digunakan. Ini yang bisa jadi contoh buat anak-anak muda juga ya. Sekarang banyak sekali minat anak-anak muda di era digital ini yang bisa dimanfaatkan sebetulnya. Mbak Arum ini kan sudah lama ya di Gojek, sudah lebih dari 1 dekade ya. Dekade ya, lumayan sudah lama. Kira-kira proyek yang paling berkesan buat Mbak Arum selama berkarir di Goto atau di Gojek apa saja? Ada sih, salah satunya tuh ketika kita salah satu tantangan yang kita hadapi itu kan kemacetan ibu kota, kayak Mas. Di stasiun-stasiun gitu banyak sekali di depannya ada gojek lah yang padam di situ. Nah salah satu inisiatif yang waktu itu kita lahirkan adalah namanya fitur instan. Jadi di sini itu kita mencoba membantu untuk memudahkan masyarakat yang menggunakan kereta untuk akhirnya mereka bertemu dengan driver Gojeknya di stasiun tersebut, dan juga membantu untuk mengurangi kemacetan juga dengan kita menyiapkan area yang memang didedikasikan untuk titik bertemunya mereka driver dan customer gitu, sehingga membantu customer mudah untuk ketemu driver dan juga mengurangi kemacetan di sekitar stasiun kereta. Ya, ini sampai sekarang sepertinya Gojek memang selalu masih jadi pegangan ya masyarakat untuk bertransportasi dan inovasi-inovasi tadi yang tidak berhenti untuk terus dikembangkan. Saya ke Pak Sisko. Pak Sisko, saya dengar Pak Sisko ini lama ya di US. Ada 19 tahun ya Pak Sisko ya? 24. 24 tahun? Wow, sudah 24 tahun. Bahkan sudah lebih lama lagi. Kalau sekarang rame-rame kabur aja dulu, Pak Sisko udah kabur lama dulu ya berarti. Sudah kembali. Dan sekarang comeback, pulang lagi ke Indonesia. Apa yang memutuskan Pak Sisko untuk balik sih sebenarnya ke Indonesia? Sebenarnya yang membawa saya pulang itu saya terinspirasi dengan visi dan misinya Goto. Ya, dalam 2 hal. Satu, bagaimana mempermudah kehidupan masyarakat Indonesia dengan layanan digital yang aman dan nyaman. Dan kedua, terus terang dengan kesempatan untuk membangun talenta digital di sini di Indonesia ya, yang mahir dalam sains, teknologi, engineering dan matematik seperti tadi kita dengar dari presiden kita. Itu yang membuat Pak Sisko pulang. Sebenarnya filosofinya nggak jauh beda sama Bu Stella ya. Bu Stella Menteri Riset kita juga pernah mengatakan hal serupa, bahwa sebenarnya banyak talenta-talenta di Indonesia yang bisa dikembangkan dan akhirnya memutuskan untuk kembali ke Indonesia. Nah, sebagai Pak Sisko ini sebagai Head of Data Risk ya, Pak Sisko ini orang di balik keamanan dan kenyamanan layanan GoPay ya, yang selama ini sudah kita kenali luas di masyarakat. Nah, kita tahu bahwa banyak sekali faktor risk atau risiko-risiko yang harus dipertimbangkan dalam aplikasi ini. Kira-kira dalam sebuah layanan finansial teknologi, bagaimana Anda memastikan keamanan GoPay dengan profil literasi digital masyarakat Indonesia yang saat ini juga sebenarnya sudah lumayan berkembang baik di masa-masa sekarang? Ya mungkin yang penting itu untuk mengerti bagaimana perbedaan masyarakat Indonesia. Ya, makanya kami mau mengembangkan talenta digital di Indonesia. Karena tantangan yang kita hadapi di sini itu berbeda kan. Kita berbahasa Indonesia, tetapi kita demografis dan juga budaya sangat kaya. Ya, untuk melindungi masyarakat secara efektif kita harus tahu aplikasi kita itu dipakainya seperti bagaimana. Lalu siapa yang memakai aplikasi kami? Dan dengan demikian kita bisa membangun sistem yang efektif. Ya begitu kuncinya ya, dengan mendengarkan tadi ya, mungkin seperti Mbak Arum bilang. Saya punya pertanyaan yang sama sebenarnya dengan Mbak Arum juga. Selama berada di Goto ini, apa yang membuat Pak Sisko menangkap kesan yang begitu baik gitu selama ini? Dengan Goto? Dengan Goto, ya kalau saya melihat bagaimana kita misi untuk membantu masyarakat itu tetap lekat. Ya, dimana dan itu terbukti dengan layanan-layanan yang kita buat
Dan seperti tadi saya bilang juga, bagaimana komitmen untuk membangun talenta digital di sini. Ya, itu kita juga mencari talenta-talenta yang dari universitas di Indonesia, gitu ya, dan tidak di luar, tapi di sini. Supaya itu yang benar-benar melekat untuk saya. Kalau begitu, pertanyaan saya selanjutnya, bagaimana Gotoh juga nantinya mengembangkan sebagai yang punya tekad untuk mengembangkan sebagai rumah digital atau digital lokal yang ada di Indonesia, bagaimana mendevelop atau juga men-trigger anak-anak muda kita juga untuk bisa berkreasi dan ikut bergabung dengan program Gotoh ini. Saya akan bahas setelah jeda bersama dua narasumber saya ini. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam, kami segera kembali. Saudara, masih membicarakan pengembangan talenta digital lokal yang menjadi komitmen Gotoh untuk kaum muda bisa mengembangkan talenta-talenta digital di tanah air. Berbicara pengembangan talenta digital, Pak Sisko, saya tertarik dengan pernyataan Anda tadi. Kalau talenta-talenta yang baik, yang bagus itu lebih baik berkarya di negeri sendiri, begitu kan? Pak Sisko mengatakan seperti itu. Apa yang mendasari Anda punya pendapat seperti itu? Karena seperti saya tadi bilang juga, kebutuhan kita di Indonesia itu unik. Kita negara yang besar, kita punya budaya yang beragam, ya, dan itu cuman kita anak-anak Indonesia yang mengerti. Gitu ya. Kalau kita cuma mengambil teknologi yang dari luar, teknologi yang baik banyak di luar. Tapi bagaimana mengaplikasikan dan kita mengambil teknologi tersebut dan menjadikan teknologi itu relevan, itu cuman kita, anak-anak Indonesia yang bisa. Ada kita yang mengerti. Baik, baru saya dengar juga Anda aktif di program Associate Product Manager ya, APM. Ini APM Bootcamp. Supaya publik juga paham apa itu APM Bootcamp, bisa dijelaskan apa sih ini? Iya, program apa? APM Bootcamp itu salah satu inisiatif kita ya untuk menjaring talenta lokal gitu. Jadi melalui program ini kita ada pembinaan, proses pendampingan mahasiswa-mahasiswa yang baru saja lulus untuk menjadi full-time product manager gitu. Jadi kita bantulah mereka skill-skill apa saja sih yang dibutuhkan sebagai product manager. Ini kita lakukan mentoring dan segala macamnya. Selama proses APM Bootcamp yang pertama ini kita menginterview kurang lebih 200-an mahasiswa yang baru saja lulus dari berbagai macam universitas di Indonesia, Universitas Indonesia, ITB, UGM gitu, sampai akhirnya kita memilih 20 mahasiswa untuk untuk mengikuti program bootcamp ini dan akhirnya menjadi product manager di Gotoh. Nah, terakhir saya punya pertanyaan untuk dua narasumber saya ini, singkat saya akan tanyakan. Ini kan hari ini berkaitan juga dengan Hari Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia. Nah, di Hari Kemerdekaan ini tentu saja anak-anak muda juga pengen dengar apa sih harapan dari dari Anda berdua untuk talenta-talenta digital di Indonesia, mulai dari Mbak Arun dulu. Iya, harapannya sih kita terus talenta lokal terus mendapatkan kesempatan ya, semakin banyak lagi platform-platform di sini yang bisa membantu untuk talenta lokal terus berkembang. Karena kalau misalnya kita lihat sendiri di Gotoh sebenarnya yang bisa membantu untuk Indonesia berkembang itu ya talenta lokal sendiri, karena lagi-lagi seperti yang disampaikan oleh Pak Sisko juga. Inilah talenta lokal yang kembali ke Indonesia dan ini membawa manfaat buat kita. Betul. Karena memang kita sih yang paling mengerti. Pak Sisko, silakan. Ya, kalau satu hal yang saya syukuri dari pekerjaan saya adalah bagaimana bisa membawa dampak. Ya, dan harapan saya untuk anak-anak Indonesia, terutama talenta-talenta digital, mempunyai kesempatan untuk membawa dampak. Ya, jangan menyerah. Ya, dan semoga gitu dari instansi pemerintah dan swasta bisa bekerja sama untuk menciptakan kesempatan untuk talenta digital kita bisa berkembang. Baik.
Baik, terima kasih. Semoga perbincangan kita malam hari ini membawa manfaat, terutama buat talenta-talenta digital lokal kita yang muda-muda juga tergerak hatinya untuk ikut program yang diselenggarakan oleh GoTo ini. Terima kasih Mbak Arum Kusala Wicitra, Product Manager GoTo, dan Francisco Kurniadi, Head of Data Risk GoTo, telah berbagi pandangan atau berbincang-bincang di Sapa Indonesia malam hari ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi, sehat selalu. Terima kasih. Dan perbincangan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Sapa Indonesia malam hari ini. Terima kasih telah menyaksikan. Setelah ini ada breaking news yang akan menghadirkan Karnaval Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 bersama rekan saya Elgin Fridianto dan Asri Gunawan. Saya Radhi Saputro, sampai jumpa.